Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik dada terasa nyeri, panas, tertusuk, sakit berpindah-pindah ya, dan nafas tidak nyaman atau nafas pendek. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah dada terasa nyeri, terasa panas, terasa tertusuk ya, ada sakit yang berpindah-pindah, kemudian nafas terasa sesak atau tidak nyaman. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis yang memiliki 1001 rasa sensasi ya, ini memang sangat membutuhkan perhatian kita, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan, dan kita harus bisa mengatasinya satu persatu ya. Nah, sehingga semakin hari menjadi semakin sehat ya, semakin hari semakin damai dan semakin hari semakin bahagia. Teman-teman semua, jadi sensasi ini ya, sekarang yang saya bahas adalah sensasi di seputar dada ya. Jadi pertama, kadang dada terasa nyeri, terasa panas, seperti terbakar, bahkan pernah saya merasakan seperti tertusuk ya, dari depan sampai tembus ke belakang ya. Nah, kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah ya di seputar dada, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini ya, kadang di sini. Nah, ini sering terjadi seperti itu, termasuk ketika sensasi itu muncul, nafas juga pengaruhnya menjadi pendek ya. Nafas pendek, pokoknya tidak nyaman lah di sini, bahkan sampai mengganjal di tenggorokan, itu pun sering terjadi seperti itu. Nah, sering terjadi ya hal seperti itu, ini juga akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain ya. Kalau tadi adalah sensasi yang bersifat fisik ya, nah tetapi dengan adanya sensasi yang bersifat fisik tadi, ini juga akan pikiran menjadi terganggu juga ya. Jadi pikiran ini jadi menghayal kemana-mana, biasanya seperti itu ya. Seperti misalkan ya pada saat dulu saya merasakan, nah seperti ada tertusuk di dada, nah ini dada rasanya berat ya, kemudian selalu nyeri. Nah ini pikiran saya sudah menghayalnya jangan-jangan jantung ya, jangan-jangan paru-paru ya, dan lain sebagainya ini. Nah ini yang akhirnya menimbulkan anxiety dan psikosomatik kita. Padahal yang namanya psikosomatik, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh ya. Maka ketika kita semakin berpikir yang negatif, menghayal yang sebenarnya salah khayalan kita ya, jadi itu merupakan ilusi yang salah ya. Tetapi dampaknya asam lambung menjadi semakin naik. Nah, akhirnya sensasi itu menjadi semakin menjadi, itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus pahami
sebab-sebabnya kenapa terjadi seperti itu, kemudian setelah kita paham sebabnya, kemudian kita mencoba mencari jalan keluarnya. Nah, dengan seperti itu insya Allah nanti akan bisa teratasi ya, teratasi. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman ya, tolong untuk video ini ditonton sampai selesai sehingga pemahamannya betul-betul utuh ya, jangan di skip. Baiklah teman-teman ya, kita lanjutkan. Nah, sensasi yang muncul di seputar dada termasuk dada terasa nyeri, terasa panas, terasa seperti tertusuk, kadang ada sakit yang berpindah-pindah ya, sehingga nafas menjadi tidak nyaman, nafas menjadi pendek. Ini sebabnya, ini ada dua hal teman-teman ya. Sebab yang pertama ini karena terjadi GERD ya. Terjadi GERD. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease ya. Yang maksudnya terjadi arus balik ya, arus balik asam lambung ya, dari lambung naik ke kerongkongan ke atas. Nah, maka dari itu karena asam lambung itu tempatnya di lambung ya, karena asam lambung itu sifatnya juga asam ya, panas, tajam seperti itu, maka ketika keluar dari tempatnya, nah ini menimbulkan efek ya. Nah, salah satu efeknya adalah sensasi-sensasi yang muncul tadi yang kita rasakan bagi kita yang masih menderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Itu teman-teman ya. Jadi sebab yang pertama karena memang terjadi GERD. Terjadi GERD itu belum tentu diawali dari perut kembung ya, tapi karena memang katup esofagusnya sudah lemah, walaupun perut tidak kembung, artinya asam lambung juga tidak berlebihan sekali ya, itu pun masih bisa menembus ke kerongkongan, terjadi arus balik. Nah, tetapi sebenarnya terjadi GERD atau arus balik ini kalau kita sadari sebenarnya itu hal biasa teman-teman ya. Hal biasa contohnya ya ketika kita melihat anak kecil ya, bayi itu kan sering istilahnya, kalau istilah bahasa Jawanya itu gumoh ya. Gumoh itu mengeluarkan makanan yang sudah di lambung kemudian keluar bahkan sampai ke mulut ya. Itu terjadi reflux sebenarnya ya. terjadi reflux. Nah, itu pun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Begitu itu sudah kembali lagi ya, sudah mungkin minum, ya udah damai lagi seperti itu. Nah, berpikir secara sederhananya itu terjadi GERD itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi masalahnya adalah ketika terjadi GERD itu memang kadar keasamannya lebih tinggi juga ya, sehingga menjadi organ kita ini menjadi sedikit terganggu, itu seperti itu. Nah, itu sebab yang pertama. Yang kedua bisa terjadi ya ada sensasi di dada terasa nyeri, panas, kemudian seperti tertusuk, kemudian seperti sakit berpindah-pindah ya, sehingga nafas menjadi pendek atau tidak nyaman. Itu bisa juga disebabkan karena pikiran kita teman-teman. Jadi secara psikis itu kadang kita berkhayal ya, berpikir tentang kondisi kita ya, kondisi kita selama terkena asam lambung, yaitu dengan adanya muncul beberapa sensasi. Nah, kemudian anxiety kita ya, kecemasan berlebih kita ini menjadi semakin timbul ya. Jadi timbul kecemasan, kekhawatiran, kemudian was-was ya, yang akhirnya pikirannya ini berkhayalnya yang negatif, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah ilusi yang salah ya. Tetapi saya juga maklum, waktu itu saya juga begitu ya, karena siapapun orangnya ketika ada rasa itu pasti pikiran akan menganalisanya seperti itu. Itu menurut saya manusiawi ya. Tetapi setelah kita mengetahui, kemudian kita memahami, akhirnya kita sadari, ternyata dengan pikiran
negatif seperti itu menjadikan penderitaan ini tidak habis-habis ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengubah ya, mengubah mindset pola pikir kita. Nah, itu teman-teman. Jadi sebab yang kedua ini karena pikiran ya. Karena pikiran atau karena anxiety dan psikosomatik kita. Nah, yang lebih penting lagi adalah sekarang bagaimana solusinya ya. Solusinya untuk mengatasi hal itu sehingga penderitaan kita ini akan lebih cepat untuk berakhir atau lebih cepat untuk menjadi sembuh. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan pada saat itu ya, ketika terjadi muncul sensasi seperti itu. Nah, ini memang yang pertama yang saya lakukan ya, ini saya sering minum air hangat ya. Minum air hangat ya pelan saja ya, pelan saja, kira-kira habis sampai 1 gelas. Nah, nanti yang tadi rasa-rasa contohnya rasa panas ya, kemudian rasa nyeri, rasa seperti tertusuk bahkan ya dan sebagainya, itu nanti sedikit demi sedikit juga akan menghilang. Karena apa? Karena GERD yang sudah naik ke kerongkongan ini akan terbawa ini apa? Air ketika kita minum akan turun lagi ke lambungnya sehingga akan menjadi nyaman lagi di dada, itu seperti itu. Nah, selain itu yang kedua ya, selain kita sering minum air hangat, kemudian makan sedikit tapi sering ya. Dengan makan sedikit ini juga akan menurunkan GERD ya. Seiring dengan kita menelan makanan, kalau toh itu mungkin masih ada GERD yang di dalam kerongkongan, itu juga akan turun lagi ke lambung. Selain itu juga kadar keasaman asam lambung kita itu akan berkurang karena sudah diisi dengan makanan, sudah bercampur dengan makanan itu. Jadi intinya perut itu jangan sampai kosong ya. Maka tekniknya adalah makan sedikit tapi sering. Jadi makan porsi kecil lah. Waktu itu saya makan itu dalam 1 hari 5 kali sehari. Itu contohnya seperti itu. Nah, setelah itu juga biasanya kondisi kita juga sudah semakin menurun ya, imunitas tubuh juga menurun ya karena banyaknya sensasi, kemudian kadang juga banyaknya makanan pantangan yang kita hindari. Nah, maka dari itu tip yang ketiga, kita juga minum madu ya. Saya itu dulu minum madu yang madu asli itu maksudnya madu murni ya itu. Nah, itu 1 hari 1 sendok teman-teman. Jadi jangan kebanyakan ya. Nah, kalau kebanyakan saya juga pernah mencoba ya minum madu itu dalam 1 hari 3 sendok karena setiap ya 3 kali sehari pertama seperti itu. Tapi ternyata di badan juga kurang enak juga. Nah, maka dari itu setelah saya kurangi ya, saya kurangi itu porsinya menjadi cukup 1 sendok sehari. Nah, itu menjadi lebih nyaman, lebih damai itu. Dan itu saya minumnya ketika malam saat mau tidur. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Nah, kemudian tip yang berikutnya ya, yang keempat, kita juga selalu hindari makanan pantangan karena terjadi GERD ya yang menimbulkan sensasi itu di dada menjadi nyeri, menjadi panas, seperti terbakar, menjadi kadang ada rasa tertusuk, nafas pendek ya, ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, punggung dan sebagainya. Nah, itu juga disebabkan dari bisa juga dipicu oleh makanan-makanan yang sebenarnya makanan pantangan ya. Makanan pantangan ya biasa, makanan-makanan contohnya yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang berlemak tinggi ya, seperti berminyak, bersantan ya. Nah, itu sementara hindari dulu seperti itu. Ya walaupun boleh misalkan makan tapi tetap dikendalikan porsinya itu harus dikurangi itu. Jadi hal-hal yang kira-kira
tidak menguntungkan. Nah, kita harus pahami, harus kita pahami, kita sadari, kemudian kita kendalikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu, pada saat kita tidur ya, ini tip yang kelima ya, selain tadi tip yang keempat adalah menghindari pantangan, tip yang kelima adalah tidur nyender, teman-teman. Nyender itu posisinya seperti ini ya. Jadi ini kepala misalkan ya, kepalanya agak lebih tinggi. Ya minimal 10 cm lah dari badan lebih tinggi. Kalau saya itu dulu seringnya pakai bantal 2 atau 3 itu seperti itu. Jadi landai nyendernya. Nah ini dengan posisi kepala lebih tinggi maka juga mengurangi terjadinya GERD ya, tidak akan naik gitu seperti itu. Karena GERD sering terjadi itu pada saat kita posisi tidur terlentang datar ya itu seperti itu. Jadi tidurnya nyender itu seperti itu. Nah kemudian tip yang berikutnya ya, ini kalau tadi adalah tip-tip secara fisik ya, secara fisik. Nah kemudian secara psikis ya, untuk mengurangi anxiety dan psikosomatik kita, nah itu maka tip yang keenam adalah kurangi kecemasan ya. Cemas boleh tapi jangan berlebihan ya. Setiap orang itu punya rasa cemas ya, tapi dibuat wajar-wajar saja ya. Maka kurangi kecemasan, kurangi kekhawatiran ya, kurangi ketakutan, kurangi was-was, kemudian mencoba berpikir yang baik-baik, yang positif, yang hubungannya dengan masalah kesehatan gitu. Nah, tip yang terakhir ya hubungannya dengan untuk menenangkan psikis kita, jiwa kita, emosi kita ya, pikiran kita. Ini adalah sumeleh nrimo ing pandum. Ini mantra kita, teman-teman. Yang artinya adalah selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan itu, maka jiwa kita akan menjadi tenang ya, menjadi tenang, akhirnya tidak memicu asam lambung untuk selalu naik sehingga tidak terjadi GERD. Kalau tidak terjadi GERD juga tidak akan memicu adanya anxiety dan psikosomatik. Dengan demikian maka kita akan segera sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum, selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.